Oke, Pak Gunawan, saat ini kan digitalisasi di usaha F&B juga kian masif ya, kian cepat seperti itu. Nah, ini seperti apa untuk perjalanan bisnis ISB sendiri hingga saat ini, khususnya di tengah era digitalisasi yang kian masif saat ini? Well, kita mulai di akhir 2018, lumayan berdarah-darah waktu itu. Karena F&B itu pas kita mulai itu bisnis 60 billion dollar. Terus belum ada yang masuk dan belum ada yang mengedukasi market, jadi kita tuh first mover. Nah, itu tahun-tahun awal itu lumayan berat. Cuma belakangan ya syukur alhamdulillah di 2025 kita berhasil dapat posisi sebagai market leader di penyedia teknologi F&B di Indonesia. Oke, selama rentang waktu itu akhirnya menjadi market leader ya Pak ya? Ya, kurang lebih begitu. Nah ini kalau Anda sendiri bagaimana Pak untuk melihat perubahan yang paling signifikan ya, terutama di industri F&B Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan digitalisasi ini? Sebetulnya cara pengusaha F&B di Indo ngejalanin bisnisnya itu bisa dibilang menurut saya ya lebih advance dibandingkan bahkan pengusaha F&B yang ada di Singapura atau Malaysia. Kebetulan kita juga lagi lihat kan dua market itu plus Thailand. Karena kita lihat di Indo itu pengusaha F&B yang jalanin 5 outlet, 10 outlet. Itu mereka udah mulai tuh pakai ERP system. Dan mereka udah concern soal gimana cara jalanin operation yang lebih lean, lebih efisien. Dibandingkan sama kalau di negara lain, itu biasanya bahkan 10 outlet pun, itu pemiliknya itu masih terus involved di dalam operasi bisnisnya. Kan beda ya, pada saat bisnis itu kalau mau di scale besar, berarti kan si pemilik itu udah mesti lihat dari helicopter view, supaya proses itu udah bisa jalan otomatis, supaya dia bisa pikir gimana caranya saya bisa scale bisnis saya lebih besar gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat penetrasi penggunaan teknologi di Indo ini masih menurut saya sih jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga bahkan. Seperti apa Pak, negara-negara lain? Jadi coba lihat ya, yang kayak tadi saya contohkan ya, di Malaysia dan Singapura, punya 10 outlet pun pemiliknya itu masih involved untuk ngurusin payroll. Dia masih ngeliatin, bahan baku saya apakah cukup apa enggak, saya mesti beli barang apa. Jadi semua prosesnya itu tuh masih dipegang manually sama dia sendiri. Sedangkan di Indo kelihatan deh, pengusaha-pengusahanya itu mereka udah pakai ERP system, dia coba duduk agak jauh supaya operationnya itu bisa jalan sama timnya. Nah, dia tinggal pakai sistem aja buat pantau. Oke, tapi kalau Anda sendiri melihatnya tren ini lebih dominan di kota-kota besar, apakah sudah merata ke daerah-daerah juga, Pak? Dulu saya pikir ini cuma di kota besar. Tapi pas kita mulai expand ke kota-kota kecil, kayak contoh misalnya baru-baru ini kita masuk ke Pontianak. Atau sebelumnya kita coba masuk ke Jogja, Semarang, Solo. Itu ternyata kita ketemu lumayan banyak pengusaha yang saya kaget juga sih. Brand yang kita nggak pernah dengar di Jakarta. Tapi ternyata di kota itu mereka punya kayak 50 outlet, 100 outlet. Lagi struggling juga tuh buat, gimana nih ya cara saya terapin sistem supaya tim saya itu bisa jalan otomatis gitu. Jadi pikirannya itu ternyata udah lumayan advance. Oke, tapi kalau dilihat-lihat mengapa ya Pak? Untuk sektor F&B ini adalah sektor yang paling cepat juga untuk digitalisasi ini. Sebetulnya QRIS itu bantu banyak. Jadi pemerintah kita pas mereka terapin pembayaran QRIS itu menguntungkan dua sisi sih. Jadi satu, mungkin kita tahu ya QRIS itu yang merchant discount rate MDR itu rendah banget. Cuma 0,7 dibandingkan kalau kartu kredit atau e-money yang lain yang bisa di atas 1,5 sampai 2%. Jadi sebetulnya itu satu beban dari pengusaha itu jauh lebih kecil. Nah, terus kedua edukasi dari pemangku kepentingan untuk bisa dorong QRIS itu ternyata juga itu impact banyak gitu. Itu satu dari sisi pembayaran. Terus kedua kompetisi. Jadi F&B ini memang satu bisnis yang kalau misalnya mau buka tuh paling cepat. Gampang buka, tapi juga gampang tutup. Nah ini jadi isu sih memang yang masalah gampang tutup ini. Cuma kalau kita lihat dari sisi gampang dibukanya, berarti kompetisi itu makin banyak. Not to mention banyak juga kompetisi yang datang bukan cuma dari Indo. Jadi dari luar negeri juga lihat market Indo ini seksi.
Jadi mereka juga masuk. Nah, dalam kondisi yang nggak enak kayak gini, justru pengusaha kita tuh jadi makin kreatif. Mereka jadi lihat kompetisi ini jadi something yang perlu mereka put attention. Sampai akhirnya pengusaha-pengusaha Indo itu jadi lebih resilient. Mereka bisa lihat, gimana nih cara saya naikin profit saya. Nah, berarti kan digitalisasi ini salah satu pilihan yang mereka bisa ambil supaya untuk tetap bisa bertahan. Oke, berarti dengan adanya mungkin contoh e-wallet dan Kris tadi, ini juga salah satunya mendorong transaksi lebih banyak lagi Pak ya, dan kemudahan ya? Terutama QRIS. Kalau e-wallet kita lihat impact-nya nggak sekencang QRIS. QRIS ini luar biasa sih impact-nya. Luar biasa. Nah itu kan masif sejak kapan Pak? Kita lihat pertumbuhan transaksi QRIS ya di merchant-merchant kita sejak 2022 itu udah mulai naik. Setelah itu kita decide, kalau memang transaksinya sebagus ini di 2023 kita beli payment gateway sebagai bagian dari perusahaan kita. Nah, pas kita implement, ternyata dari 2023 sampai sekarang itu payment gateway yang sebulan cuma jalanin sekitar 80-100 miliar, sekarang tuh udah kali 7 kali 8 dalam hitungan cuma 2 tahun. Pertumbuhannya. Ini menarik juga Pak untuk sistem payment gateway ini sendiri. Sebelum dan sesudah adanya apa yang dirasakan Pak? Satu, otomatis untuk orang bisa tetap stick pakai service kita, payment itu satu hal yang penting. Kedua, kita ketemu banyak sekali celah-celah untuk tingkatin efisiensi dengan punya payment gateway sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Jualan di restoran itu nggak cuma soal jualan tutup buku, habis itu hitung duit, nggak gitu loh. Jadi misalkan sehari jualan, ternyata channel pembayarannya itu ada banyak, ada cash, ada kartu kredit, mungkin ada debit, terus ada e-money, ada QRIS lagi. Nah, kalau misalkan nggak pakai sistem, itu PR loh. Setiap malam atau mungkin besok paginya, tim finance atau mungkin pemilik toko dia mesti ngitung. Pastiin catatan sama duit masuknya itu sinkron. Itu aja udah habis waktu berjam-jam. Nah, akhirnya dengan punya payment gateway sendiri, kita ketemu cara untuk sambungin antara pencatatan sama uang yang diterima. Itu otomatis. Langsung terrekonsiliasi, langsung mereka tahu kalau ada selisih. Oke, perbincangan